Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pembelajarannya ya. Kita akan bahas untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan penyakit pada sistem otot dan rangka, atau biasa disebut sebagai sistem muskuloskeletal, otot dan rangka. Oke, kita langsung saja ke penyakitnya. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin tentang penyakitnya. Penyakitnya itu ada beberapa kategori, yaitu mulai dari fraktur, kelainan pada sendi, gangguan pada ruas-ruas tulang belakang, dan terakhir gangguan fisiologis. Kita mulai dari fraktur. Fraktur dari segi bahasa itu sebenarnya disebut sebagai patah tulang. Jadi kalau kalian dengar istilah fraktur, itu maksudnya itu adalah patah tulang ya. Fraktur. Sedangkan dari teorinya, fraktur menurut Tasjad tahun 98 di bukunya yang berjudul dengan Fracture Incomplete, itu halaman 338, hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis, baik yang bersifat total maupun parsial. Maksudnya seluruh jenis tulang, baik yang bersifat menetap, lurus, tegak lurus, ataupun bengkok, itu kehilangan kontinuitas. Kontinuitas itu maksudnya kehilangan posisinya, yang harusnya lurus malah bengkok, yang harusnya bengkok lurus. Nah, itu yang disebut sebagai fraktur. Fraktur di sini itu ada banyak jenisnya, tetapi biasanya yang paling umum itu dikategorikan berdasarkan kejadiannya itu 4 pembagiannya. Yang pertama itu disebut sebagai fraktur komplit. Fraktur komplit. Apa yang disebut dengan fraktur komplit? Fraktur komplit itu adalah patah pada seluruh garis dari tulang itu. Seluruh garis biasanya mengalami pergeseran dari posisi normalnya. Jadi tidak pada posisi normalnya tetapi langsung bergeser. Contohnya adalah seperti ini di gambar yang disebut dengan fraktur komplit. Fraktur komplit ini geser dari posisi normalnya. Entah itu bersifat terbuka ataupun tertutup. Maksudnya terbuka ketika patah terjadi menembus seluruh jaringan sampai keluar. Nah, ini fraktur terbuka. Di sini. Fraktur yang hari ini tulangnya yang harusnya lurus malah geser, pindah posisi. Nah, ini yang disebut sebagai fraktur komplit. Yang kedua itu disebut sebagai fraktur tidak komplit atau incomplete namanya. Biasa kita sebut sebagai fraktur incomplete. Yang disebut dengan fraktur incomplete itu adalah patah yang terjadi pada hanya sebagian dari garis tengah tulang. Maksudnya tidak terjadi pergeseran pada keseluruhannya, tetapi hanya setengah dari garis tulang. Maksudnya setengah garis tulang itu yang ini. Ini garis tulang. Ini garis tulang. Tetapi hanya sebagian saja, hanya setengahnya saja. Biasanya terjadi pada retakan saja. Begini. Jadi tidak bergeser. Ini setengah. Ini ada tulang, tetapi hanya satu saja, setengahnya saja pada bagian tulang yang terjadi patahan. Kayak gini. Ini disebut fraktur incomplete yang ini. Ini juga incomplete. Ini disebut sebagai fraktur incomplete. Terus selanjutnya ada fraktur tertutup. Yang disebut dengan fraktur tertutup adalah yang ini. Fraktur tertutup itu bisa kedua-duanya atau bisa hanya salah satu saja. Biasanya jadi satu kesatuan nanti. Yang tertutup adalah yang ini. Jadi jaringan, maksudnya yang tertutup itu adalah tidak ada jaringan yang sobek di sekitar tulang. Itu maksudnya fraktur tertutup. Jadi hanya di tulangnya saja yang terkena. Jaringan yang lain tidak ada. Contoh ketika kalian lihat orang tabrakan. Ketika dibawa ke rumah sakit dikatakan patah, tapi ketika dilihat tidak ada
luka atau apapun biasanya sekitar tulang. Nah, itu biasanya disebut fraktur tertutup. Incomplete, biasanya fraktur tertutup incomplete disebutnya. Ada juga yang disebut sebagai fraktur terbuka. Nah, ini yang biasanya yang paling parah. Fraktur terbuka itu adalah fraktur di mana patahannya itu sampai keluar. Tulangnya itu sampai menembus jaringan lemak, kulit maupun pembuluh darahnya sampai keluar tulangnya. Ini seperti ini. Ini fraktur terbuka komplit namanya. Ini fraktur terbuka. Ini adalah semuanya. Ini disebut sebagai fraktur terbuka komplit ya. Ini semua adalah disebut sebagai fraktur namanya, patah tulang. Fraktur atau biasa kita sebut sebagai patah tulang. Sebenarnya ada satu lagi untuk jenis yang paling sering dialami oleh orang, itu ada disebut sebagai multiple fracture. Yang dimaksud dengan multiple fracture itu adalah patahan terjadi di keseluruh tulang. Jadi ini garis tulang, tetapi patahannya dari garisnya ini bersifat jumlahnya itu lebih dari satu atau dua patahan saja. Kok bisa? Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya di sini patah, di atasnya patah, di sini, di bawah juga ikut patah. Jadi yang setengahnya sini ini tidak ada nyambung dengan tulang di atas maupun tulang yang bawah. Itu disebut sebagai multiple fracture biasanya. Kalau tidak segera ditangani, biasanya tulang yang di bagian sini yang hancur itu biasanya nanti akan hilang karena terkikis oleh sel-sel dimakan. Makanya kalau orang dengan multiple fracture harus segera dilakukan operasi. Itu ya untuk fraktur. Baik, kita lanjut. Fraktur selanjutnya penyakit pada sendi. Penyakit pada sendi itu ada 4. Ada 4 jenisnya. Yang pertama itu ada disebut sebagai dislokasi. Yang kedua terkilir. Yang ketiga ankilosis. Yang keempat artritis namanya. 1. Dislokasi. Yang dimaksud dengan dislokasi itu adalah cedera pada sendi yang mengakibatkan bergesernya antara sendi yang satu dengan sendi yang lainnya. Jadi tidak nyatu. Harusnya sendi itu nempel. Tulang yang atas dengan yang bawah yang dipisah oleh sendi itu harusnya nempel dengan sendinya. Tetapi ketika terjadinya dislokasi, tulang yang harusnya nempel dengan sendi itu bergeser. Nah, itu yang dimaksud dengan dislokasi namanya. Paling sering dislokasi itu ada penyebabnya. Yang paling sering itu biasanya karena cedera olahraga, terutama akibat benturan di bagian sendi. Tapi jangan keliru ya, dislokasi dengan fraktur itu berbeda jauh. Penanganannya pun berbeda. Kalau patah tulang itu bisa dengan balut bidai, tetapi dislokasi nggak bisa dengan balut bidai. Harus sendinya ataupun tulangnya itu harus disatukan langsung segera pada waktu itu juga. Karena ketika tidak dilakukan, biasanya pertumbuhan tulang itu cepat. Ketika tidak dilakukan, tulangnya akan bergeser dan sudah menumbuhkan dirinya di satu tempat itu saja. Jadi kalau udah posisinya lama di sana terus-terusan, itu biasanya bentuknya bakalan seperti itu kalau tidak disegera ditangani. Penyebabnya tadi yang saya sebutkan cedera, biasanya akibat olahraga biasanya. Ini faktor dan penyebab risiko seseorang untuk mengalami adalah olahraga seperti ketika bermain basket, sepak bola, senam, atau gulat, atau lari juga bisa. Kecelakaan kendaraan bermotor, keturunan. Beberapa orang lahir dengan kondisi ligamen. Maksudnya di sini ada kondisi-kondisi di mana seorang anak ketika lahir ligamennya tidak utuh biasanya, atau lemah, kekurangan kalsium biasanya. Ini yang mengakibatkan pergeseran pada tulang. Pergeseran pada tulang di daerah sendi. Orang lanjut usia, mbah-mbah,
Makanya kalau lansia itu paling sering dislokasi, makanya pergerakannya pun tidak boleh maksimal dia. Terus selanjutnya terakhir yaitu anak-anak. Gejala yang dialami dislokasi yang paling banyak muncul itu adalah sendi bengkok atau memar, bagian sendi yang terkena berwarna merah atau menghitam biasanya karena akibat benturan, karena pergeseran, biasanya nanti menghimpit pembuluh darah sehingga pecah biasanya. Bentuk sendi menjadi tidak normal, terasa sakit ketika bergerak, biasanya mati rasa. Ini akan muncul mati rasa biasanya nanti ketika sendi bergeser, tulang-tulang yang di bagian sendi itu bergeser. Itu yang dimaksud dengan dislokasi. Nah, ini dislokasi. Tulang yang di sini, antara sini, ini ada sendi. Nah, geser dia. Seperti ini juga iya. Biasanya di bagian lutut, kaki yang di bagian sini. Ini yang paling sering bergeser ini sendinya. Ini contohnya. Ini tulang harusnya masih nempel di sini. Yang ini nempel. Ini nempel ke sini, tetapi tidak nempel. Ini disebut sebagai dislokasi. Selanjutnya yang disebut sebagai keseleo, atau biasa kita tenaga medis disebutnya sprain. Sprain itu ada di pembagiannya. Pembagiannya keseleo itu ada dua. Yang pertama itu disebut sprain pain, ada disebut strain pain. Nyeri sprain, nyeri strain. Yang dimaksud dengan sprain itu adalah cedera yang terjadi karena regangan otot. Ini bagian pada otot ya sebenarnya. Regangan berlebihan atau terjadi robekan pada ligamen dan kapsul sendi ligamen yang ada di sekitaran sendi. Sedangkan strain itu adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadi robekan pada otot maupun tendon namanya. Ini biasanya ada di bagian sendi. Penyebab keseleo hampir sama seperti dislokasi, biasanya akibat karena pergerakan terlalu aktif pada otot sehingga menjadi kaku biasanya nanti. Gejala sprain itu adalah nyeri, memar, bengkak, sulit menggerakkan sendi. Sedangkan gejala strain hampir sama, nyeri, spasme otot. Maksudnya spasme otot kaku ya, kaku, tidak mampu digerakkan. Kelemahan otot, bengkak, kram, sulit menggerakkan otot. Ini keseleo. Gejalanya ada dua ini. Biasanya untuk penanganannya lebih gampang kalau untuk sprain ya. Strain ini agak sedikit sulit, biasanya penanganannya agak lebih khusus. Kalau sprain ini biasanya dikompres dengan menggunakan air dingin saja udah bisa. Selanjutnya ada yang disebut sebagai penyakit ankilosis. Ankilosis gambarnya seperti ini dia. Yang dimaksud dengan ankilosis itu adalah penyatuan tulang di daerah sendi. Jadi tulangnya ini di bagian sendi-sendinya di sini itu sendinya hilang. Nah, tulangnya malah nempel semua. Ketika seseorang tidak ada sendi, tidak mampu untuk melakukan gerakan motorik halusnya. Makanya harus ada sendi. Tetapi pada ankilosis tidak ada sendi, tulangnya nempel dengan tulang yang satunya. Kalau udah nempel, ini tidak bisa digerakkan. Makanya seperti ini dia. Tangannya. Paling sering itu adalah ini. Ini bukan osteoporosis ya, bentuk kayak gini. Ini ankilosis. Bedanya dengan osteoporosis, itu dia mampu gerak, mampu badannya itu disuruh lurus. Mbah contohnya. Kalian suruh untuk agak sedikit tegak aja, dia mampu. Tetapi untuk ankilosis, itu disuruh untuk gerak, lurus badannya, dia tidak mampu. Nah, itu ankilosis namanya.
Ankylosis merupakan gangguan pada sendi yang menyebabkan sendi menjadi kaku atau bahkan tulang-tulang saling melekat satu sama lainnya. Ini yang disebut dengan ankylosis. Ini ya ankylosis. Gejalanya seperti ini saja. Gampang untuk dilihat untuk ankylosis seperti ini. Ini ada penyatuan di bagian tulang satu dengan tulang yang lain sehingga menjadi bengkak. Kelihatan bengkak ini kalau dipegang ini keras karena tulang semua ini. Penyatuan tulang. Selanjutnya ada yang disebut sebagai artritis atau peradangan di bagian sendi, radang. Artritis itu banyak jenisnya. Kalau kalian dengar istilah rematik, nah itu masuk ke artritis dia. Kalau kalian dengar istilah asam urat, itu dimaksud dengan artritis. Atau biasa kita sebut sebagai gout namanya. Ada juga osteoartritis, peradangan di seluruh sendi. Ini disebut sebagai osteoartritis. Rheumatoid, ini rematik. Artritis merupakan gangguan persendian berupa peradangan pada beberapa sendi yang disertai nyeri dan sakit. Ini artritis, radang. Oke, untuk hari ini cukup itu saja. Untuk pembelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan untuk saya bahas yang 3 ini dulu. Habis itu nanti masuk ke penyakit-penyakit yang lain. Itu ya untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke saya atau bisa tulis di komentar nanti. Untuk absensi sudah saya masukkan di bagian deskripsi, silahkan kalian buka linknya. Nanti di sana ada absensi kalian maupun ada tugas juga. Itu saja dari saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.